Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu aktivitas yang sering kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lari jarak jauh. Selain jarak, apakah perbedaan dari lari jarak pendek dan jarak jauh? Lari jarak jauh sering disebut dengan maraton. Namun, anggapan tersebut kurang tepat, karena maraton merupakan salah satu nomor lomba dalam lari jarak jauh, dengan jarak tempuh 42,195 km. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Lari jarak pendek memperlombakan nomor 100, 200, dan 400 meter. Untuk lari jarak jauh, 5.000, 10.000, dan 42.195 meter. Lari jarak pendek biasanya dilakukan di dalam stadion, sedangkan untuk lari jarak jauh diadakan di jalan raya, karena membutuhkan jarak tempuh yang sangat jauh. Untuk lari jarak pendek menggunakan start jongkok, sedangkan untuk lari jarak jauh menggunakan standing start atau start berdiri. Lari jarak pendek termasuk dalam olahraga anaerobik. Olahraga ini dilakukan dengan intensitas berat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Manfaat olahraga anaerobik antara lain melatih kekuatan otot dan tulang, menambah kekuatan tubuh, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Lari jarak jauh termasuk ke dalam olahraga aerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga yang saat dilakukan memerlukan banyak oksigen dan melibatkan keseluruhan otot di dalam tubuh. Olahraga aerobik biasanya dilakukan dalam intensitas yang sedang dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lari jarak pendek membutuhkan power dan speed, sedangkan untuk lari jarak jauh membutuhkan endurance atau daya tahan. Lari jarak jauh membutuhkan stamina dan daya tahan yang tinggi, sehingga ritme dan teknik lari yang efektif dan tidak menguras energi penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, latihan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan sangat penting, sehingga dapat bertahan lari dengan kecepatan yang konstan dan tidak kehabisan tenaga sampai di garis finish. Atlet lari jarak jauh cenderung memiliki tubuh yang kurus, tetapi memiliki daya tahan dan stamina yang kuat. Teknik lari jarak jauh berbeda dengan lari jarak pendek. Lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal dengan mengerahkan kekuatan penuh dalam berlari. Namun, keberhasilan lari jarak jauh ditentukan oleh daya tahan dan stamina pelari. Lari jarak jauh menggunakan start berdiri atau standing start. Berikut ini adalah teknik start berdiri. Yang pertama, berdiri dengan sikap melangkah ke arah gerakan. Kedua lutut direndahkan dan pandangan ke depan. Selanjutnya, pindahkan berat badan ke kaki bagian depan. Badan agak condong dan lengan siap untuk digerakkan. Selanjutnya, ayunkan kaki belakang. Teknik pernafasan lari jarak jauh. Yang pertama, bernafas dari mulut. Bernafas dari mulut memungkinkan lebih banyak oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar daripada bernafas dengan hidung. Hal ini menyebabkan otot-otot wajah lebih rileks, sehingga berlari menjadi lebih santai. Jika sudah merasa kehabisan nafas, bisa memperlambat laju lari. Yang kedua, sering menggunakan pernapasan perut. Bernafaslah dari perut atau diafragma, bukan dari dada. Cara melatihnya, coba berbaring telentang.
dan lihat gerakan perut saat bernapas. Yang ketiga, mengambil napas pendek dan dangkal. Napas pendek dan dangkal mempermudah dalam mengatur napas. Pengambilan napas yang dalam dan panjang membuat kita tidak mampu berlari jauh dan lama. Yang keempat, lakukan napas teratur dan berirama. Melakukan pengambilan dan pengeluaran napas secara teratur, konsisten sesuai irama lari. Yang kelima, dengarkan napas. Menggunakan telinga untuk mengontrol pernapasan. Jika mendengar napas terengah-engah, maka kurangi kecepatan lari. Jika suara napas sudah stabil, kita bisa melanjutkan lari lagi. Berikut adalah rangkuman pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lari jarak jauh adalah lari dengan menempuh jarak di atas 5.000 meter. Jarak yang diperlombakan antara lain 5.000 meter, 10.000, dan 42.195. Teknik lari jarak jauh berbeda dengan jarak pendek. Jarak jauh lebih ditentukan oleh daya tahan dan stamina. Tumpuan kaki pada lari jarak jauh adalah pada telapak kaki luar bagian tengah. Start lari jarak jauh menggunakan start berdiri. Meskipun tidak sepenting start pada jarak pendek, start berdiri pada lari jarak jauh tetap harus dilakukan dengan benar. Teknik pernapasan pada lari jarak jauh memegang peran vital. Teknik pernapasan lari jarak jauh adalah bernapas dari mulut, sering menggunakan pernapasan perut, mengambil napas pendek dan dangkal, bernapas teratur dan berirama, mengontrol pernapasan dengan mendengarkan suara napas. Tahukah kalian asal-usul lari maraton? Olahraga ini ternyata bermula dari sejarah bangsa Yunani. Di tahun 490 sebelum Masehi, terjadi sebuah pertempuran maraton oleh tentara Yunani melawan pasukan Persia di Teluk Maraton. Pertempuran itu dimenangkan oleh Yunani, dan di dalam peristiwa itu ada seorang pembawa pesan bernama Pheidippides. Pembawa pesan itu konon berlari tanpa henti dari Teluk Maraton menuju Athena untuk mengabarkan kemenangan Yunani atas pertempuran itu. Namun, setelah menyampaikan kabar kemenangan itu, ia pun meninggal karena kelelahan. Untuk memperingati jasa penyampai pesan tersebut, lalu mereka membuat sebuah perlombaan lari bernama maraton. Demikian materi pembelajaran atletik pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.